kalau saja itu bisa difasilitasi sama para pemangku kebijakan, maka generasi ke depan itu yang apa tadi Indonesia Emas, itu bisa benar-benar tercapai. Kita berbicara tentang bagaimana storyteller ini. Nanti kita akan bahas juga bagaimana storyteller yang akan diperagakan atau oleh Mang Idon ini. Di seri sebelumnya kita sudah menjanjikan akan bagaimana melihat nih Mang Idon ini bercerita ya, Mang Idon bercerita. Tapi sebelumnya ada sedikit pertanyaan dulu, Mang Idon. Dalam bercerita ini, apakah diperlukan sebuah maksudnya dihafalkan dulu dari narasinya seperti apa, ataupun bagaimana gerakannya, atau kayak gimana, atau muncul begitu saja? Oh, kalau saya sendiri pasti harus menghafalkan ceritanya dulu. Jadi garis besar ceritanya apa, di lapangan sih lebih banyak improve-nya. Nah, kecuali anak-anak yang atau audiens yang jadi jadi wayangnya saya itu, mereka nggak perlu latihan dulu. Cuman tinggal ngikutin apa yang saya ucapin aja gitu. Mereka ngikutin aja. Saya nggak ada wayangnya di sini. Nanti mungkin lain kali lah ya. Oke. Kalau begitu silakan Mang Idon bercerita. Aduh, gemper saya ini bercerita. Siap. Ini kisah tentang sepasang sepatu. Jadi ceritanya adalah sepasang sepatu yang awalnya hidup tenang dan damai di rak sepatu. Tiba-tiba suatu malam didatangi oleh seekor tikus. Dan yang namanya tikus, dia mah menggerogoti apapun yang ada di sekitarnya, termasuk sepasang sepatu yang tadi ada di rak. Setiap hari, setiap malam si tikus itu datang dan menggerogoti sepatu tadi. Lama-lama si sepatu kan berbolong tuh karena terus digerogoti tikus. Akhirnya si sepatu berdoa sama Allah. Ya Allah, ternyata jadi sepatu teh menderita karena setiap malam digerogoti tikus dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya jadi korban ya. Akhirnya sang sepatu berdoa, ya Allah, saya nggak mau jadi sepatu. Tolong jadikan saya tikus. Nah, Allah mah baik, selalu mengabulkan permintaan dari hambanya yang terzolimi. Maka kemudian tring, sepasang sepatu itu berubah menjadi tikus. Si tikus senang, yang tadinya sepatu teh dia jadi tikus sekarang. Wah, sekarang aku jadi tikus. Ada kabel gigitin, ada pintu gigitin, ada sepatu gigitin gitu ya, merasa bahagia dia karena sekarang jadi tikus yang aktif bisa gigit apapun. Sampai kemudian dia bertemu dengan seekor kucing. Kagetlah sang tikus karena ternyata dia sekarang dikejar-kejar sama kucing. Kaget dia, wah, dikejar-kejar sana kemari. Nah, akhirnya setelah beberapa hari dikejar-kejar sama kucing, sang tikus berdoa lagi sama Allah. Ya Allah, ternyata jadi tikus teh nggak enak, menderita, dikejar-kejar sama kucing. Ya. Akhirnya sang tikus berdoa sama Allah. Ya Allah, ternyata jadi tikus nggak enak, jadikan saya kucing, kata kucing tadi teh. Sekali lagi, Allah mah baik ya, tidak senang hambanya dizolimi sama makhluk lain. Maka doa sang tikus pun dikabulkan. Tring, jadilah jadilah tikus tadi seekor kucing. Bahagialah tas sang kucing. Wah, aku sekarang jadi kucing. Ada tikus kejar-kejar, ada kabel gigitin, ada pintu koetan. Wah, segala sesuatu dia lakukan demi dendam pada sang kucing tadi. Disangkanya jadi kucing tak enak. Ya, dia bahagia awalnya, tapi kemudian dia bertemu dengan seekor anjing. Ya, sekarang kucing itu dikejar-kejar sama anjing. Barulah dia rasakan bahwa ternyata jadi kucing teh nggak enak ya, dikejar-kejar sama anjing. Berdoa lagi lah dia. Aduh, ternyata ya Allah jadi kucing teh nggak enak. Jadikan saya seekor anjing. Dan Allah sekali lagi baik, ya. Allah wujudkan mimpinya teh. Jadilah kucing itu seekor anjing. Kira-kira bahagiakah jadi seekor anjing? Ternyata tidak. Awalnya ya ada pintu dia bisa koet-koet, bisa kabel ada gigitin, ada kucing bisa kejar-kejar. Tapi ternyata dia tidak bahagia jadi anjing karena kemudian dia bertemu dengan anak kecil.
sama anak kecil, dia pukul ya si anjing itu dengan kayu, beledak, kejar-kejar, wah disiksa. Dan ternyata dia berdoa lagi, ya Allah ternyata jadi anjing teh nggak enak. Jadikan aku anak kecil. Sekali lagi Allah mengabulkan permintaannya, tring, jadi anak kecil. Dikiranya jadi anak kecil teh enak. Awalnya mungkin enak, ya bebas, bisa nyiksa apapun, bisa pukul apapun. Sampai kemudian dia bertemu dengan ibunya. Kata si ibu, Ujang sini kamu, beliin ibu garam, sasapu, ngepel, bersihin kaca. Si anak teh doa lagi sama Allah, ya Allah ternyata jadi anak kecil teh nggak enak. Jadikan aku ibu-ibu, katanya begitu. Dan sekali lagi Allah mah baik, di doanya dikabulkan, tring, jadi ibu-ibu. Dia sangka jadi ibu-ibu enak. Padahal enak kan jadi ibu-ibu? Riweuh jadi ibu-ibu teh. Segala sesuatu dilakukan. Melayani anaknya, memberesin rumah, belum melayani suami. Ternyata kecapean ya. Saat semalam istirahat si ibu teh, dia nonton TV. Sambil berdoa sama Allah, ya Allah ternyata jadi ibu-ibu teh gak enak. Jadi apa tuh ya? Kemudian di TV dia lihat presiden. Kata si ibu teh, kayaknya jadi presiden enak ya. Bisa memerintah seenaknya. Ya Allah jadikan aku presiden. Allah mah baik, nggak mau makhluknya terzolimi, maka tring si ibu jadi presiden. Pertanyaannya, enakkah jadi presiden? Apakah presiden bisa tidur lelap? Ternyata tidak. Pusing dia mikirin segala sesuatu yang terjadi di negerinya. Ya, segala dia harus pikirkan, segala harus dilakukan demi maslahatan orang banyak. Pusing dia ternyata, ya Allah aku pusing jadi presiden. Apa tuh ya yang enak jadi apa? Sampai kemudian tring, aha aku tahu. Ya Allah, dia berdoa, jadikan aku sebagai Allah. Aku ingin jadi Allah, kayaknya enak jadi Allah mah. Kata Allah teh, oke, tring. Maka sang presiden kembali jadi sepasang sepatu. Itu saja mungkin dongeng dari Mang Idon mah. Pesannya apa? Harusnya sih nggak usah pakai pesan-pesan ya. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita. Padahal setiap makhluk punya problemnya masing-masing. Jadi marilah kita bersyukur pada apapun yang kita punya sekarang. Itu saja. Baik, luar biasa ya. Luar biasa dongengannya, dan walaupun hanya 10 menit, biasanya 2 jamnya. Wah, 2 jam. Dongeng disesuaikan dengan audiens. Oke, dengan audiens ya. Luar biasa, penuh makna, penuh pendalaman, dan artinya ya seperti itulah ya yang diceritakan Mang Idon. Tapi kalau dalam live show-nya mah diikuti oleh jadi audiensnya ikut terlibat. Audiensnya ikut terlibat Betul, juga ya. Ya. Oke. Nah, dari dongeng-dongeng yang ada nih Mang Idon. Ya. Ini Mang Idon sendiri literasinya dari mana nih sumber-sumbernya? Oh ya. Ada 2 sih sebetulnya, dari buku atau dari fenomena keseharian. Gitu misalnya kan tadi saat jadi guru itu ada banyak sekali kejadian-kejadian seharian yang kayaknya kalau diangkat jadi cerita dalam bentuk cerita akan menarik gitu. Jadi akhirnya sumbernya dari 2, dari bacaan dan dari kehidupan keseharian untuk diangkat jadi dongeng. Sekarang ini yang menjadi storyteller apakah hanya Mang Idon aja atau ada yang lainnya juga? Sebetulnya ada komunitas-komunitas besar yang berkait dengan dongeng itu, kayak misalnya ada Kampung Dongeng. Kampung Dongeng itu pengen ada sebuah komunitas yang pengen di setiap kota tuh ada kampung dongengnya gitu. Nah itu komunitas yang besar. Jadi banyak sebetulnya komunitasnya. Cuman anggotanya masih sedikit gitu. Yang kami dorong justru malah dongengnya harusnya dilakukan sama orang tua. Orang tua yang ngedongeng gitu. Karena ya itu tadi banyak sekali lah fungsinya yang sebetulnya nggak disadari sama orang tua atau guru. Nah, guru harusnya udah bisa ngedongeng juga harusnya tuh gitu. Nah, ini mah bicara realistis ya. Bicara realistis. Bergerak seperti ini dari mana nih keuntungannya yang didapatkan oleh Mang Idon? Keuntungan agak ini ya. Justru dengan pengalaman saya di komunitas di Hayu Maca, ada banyak hal yang amazed gitu loh. Jadi
kalau dihitung-hitung secara finansial mungkin nggak realistis, nggak jelas lah gitu, nggak pugu. Tapi ternyata nggak begitu jalurnya. Justru dengan banyak bergerak sosial, memang nggak ada hitungan atau pendapatan materialnya. Matematikanya betul. Ya. Matematikanya bukan matematika dunia, matematika akhirat. Ya dah rezekinya gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Bang, mau nggak mendongeng di sekolah kami? Cuman kami nggak punya anggaran. Jangan khawatir gitu. Karena nanti pintu rezeki, nah itulah terminologi silaturahmi membuka pintu rezeki kita berulang. Jadi akhirnya saya emang nggak hariwang derwe gitu. Dan rezeki mah tidak akan tertukar. Jadi betul tadi matematikanya jangan ngitung matematika dunia, matematika akhirat itu mah udah nggak bisa gimana dah ngitungnya nggak jelas tapi gitu. Jadi saya nggak hariwang sebetulnya hitungan gitu. Kemudian kalau berbicara ini Hayu Maca saya lihat udah foundation ya. Iya, yayasan. Nah ini artinya yayasan ini sendiri kan harus mempunyai kekayaan pribadi atau kayak gimana. Nah seperti itu bagaimana tuh membangun yayasannya? Nah itu memang satu sisi kelemahan kami di Hayu Maca itu. Personilnya saat ini lebih banyak orang-orang yang memang fokusnya ke sisi sosialnya. Kami belum memanage bagaimana nih supaya ada yang mengurusi bagian keuangan atau generate income-nya. Nah itu memang belum ke sana. Jadi kita masih bergerak secara sosial Jadi yayasan sendiri belum punya manajemen yang baik untuk sisi keuangan dan pengaturan manajemennya itu yang memang masih belum berkembang di kita. Artinya mengedepankan aktivitasnya dulu ya. Aktivitasnya dulu seperti apa dan bagaimana ke depannya nanti. Nah, ini juga mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berminat untuk bekerja sama atau mendonasikan boleh sesuatu kepada Hayu Maca. Karena kami, nah itu tadi kan berkait dengan perpustakaan karena saya latar belakangnya dari perpustakaan dan saya roadshow ke sekolah-sekolah. Ada hal yang miris memang tadi perpustakaan sekolah tuh minim banget buku-buku berkualitasnya. Saat ini Hayu Maca dan beberapa penggerak literasi di Cimahi kami lagi mengumpulkan buku-buku berkualitas di luar buku paket untuk nanti kami salurkan ke sekolah-sekolah, ke panti sama ke taman baca. Nah, gerakan ini sudah mulai dari pertengahan tahun lalu. Nah, alhamdulillah kita sudah menyalurkan 4 paket buku ke 4 sekolah tuh. Masing-masing dapat 100 paket buku, 80 eksemplar untuk siswa, 20 eksemplar untuk guru. Sudah berjalan atau? Sudah berjalan dan masih terus bergerak. Nah, kami perlu uluran tangan dari banyak pihak karena sekolah yang perlu dibantu banyak banget. 100 eksemplar tuh nggak ada artinya untuk satu sekolah. Tapi yang itu yang baru bisa kami lakukan. Mudah-mudahan sih kami bisa konsisten dan kami perlu uluran banyak pihak supaya sekolah-sekolah yang dihuni oleh anak-anak kita tuh punya sumber-sumber literasi yang bagus. Nah itu tuh perlu bantuan banyak pihak. Jadi kalau mau bantu kami, hayu silahkan gitu. Kami sangat membutuhkan dorongan bantuan dari banyak pihak. Jadi artinya ada suatu hal yang menjadi menjadi urgent ya di dalam gerakan Hayu Maca ini ataupun tadi storyteller ini. Jadi ya itulah, kalau ada pihak-pihak tertentu yang siap mendonasikan ataupun membantu atau apapun ya bentuknya silakan, mangga. Nah, balik lagi nih ke storyteller nih. Jadi untuk menjadi seorang storyteller itu apa aja nih yang butuhnya? Apakah saya bisa jadi storyteller atau kayak gitu? Sebetulnya kan storytelling sekarang jadi pesat ya. Terminologi storytelling itu jadi maknanya meluas. Tapi saya hanya berpatokan pada legenda storytelling Indonesia, Pak Raden, Pak Suyadi, Pak Dr. Suyadi. Pak Raden bilang, mendongeng itu nggak ada teorinya. Nggak ada teorinya. Yang penting mah aja dulu mulai. Nanti kita akan menemukan, oh saya mah kayaknya teknik mendongengnya yang bagus seperti ini. Nanti ketemu. Yang penting adalah memulainya, melangkahnya dulu gitu. Dan sekarang kan dengan adanya media sosial, YouTube, YouTuber dan sebagainya, itu kan sebetulnya storytelling juga. Pak Raden itu adalah tokoh dari Unyil. Pencipta si Unyil. Harus diceritakan. Betul. Iya. Nah kan
YouTuber kayak banyak banget kan di YouTube dan sebagainya. Itu kan sebetulnya storytelling juga. Storytelling digunakan di marketing, storytelling digunakan perekonomian. Nah, jadi sebetulnya maknanya sudah meluas gitu. Oke. Nah, apakah saya punya modal untuk jadi seorang storyteller? Saya rasa semua orang kan pernah melakukannya dengan mendongeng ke teman, bercerita sesuatu, itu adalah proses storytelling. Tinggal melakukannya kita di anak, kalau di rumah, atau di siswa, kalau di guru gitu. Ya. Dan yang paling penting mah memulainya dulu, nanti akan ketemu saya seperti apa bagusnya. Oke, gerakan aktivitas dari Hayomacha ini kan tadi kan disebutkan perlu dukungan Banyak ataupun pihak. perlu banyak pihak. Betul. Sejauh mana nih yang sudah dilakukan oleh Mang Edon dan rekan-rekan sendiri? Kemudian bagaimana nih cara membantunya? Apakah tadi dengan menyumbangkan buku saja ataupun menyumbangkan sejumlah dana atau kayak gimana ya? Seperti apa tuh? Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan sih ya untuk perkembangan literasi membaca di masyarakat. Mau gabung di komunitas mangga, di Hayomacha mau gabung mangga. Kita base campnya di Cimahi. Informasi lebih jelas tentang kami bisa dilihat di IG Hayomacha Official. Hayomacha Official, informasi tentang kami ada di sana. Mau ikutan di Hayomacha mangga, atau mau ada ikutan gerakan-gerakan lain, karena komunitas tuh banyak sebetulnya. Dan mereka pasti problemnya adalah di relawan atau orang-orang yang memang peduli pada gerakan ini, atau orang-orang yang punya buku bagus, udah bosan bacanya. Itu kan daripada di rumah di rak banyak numpuk, di kilo lebar kan gitu ya. Mendingan sumbangkan ke mereka biar mereka atau kami yang menyalurkannya ke orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. Oh ya, satu hal, apakah ini Hayomacha ataupun storytellingnya Mang Edon ini sudah merambah ke bilingual atau masih satu bahasa atau kayak gimana? Kayaknya kita fokusnya di bahasa Indonesia dulu. Justru Hayomacha lagi fokus bagaimana kita membantu teman-teman yang kita yang tunanetra dan tunarungu. Dan itu belum banyak. Itu udah PR beda lagi tuh. Siapa nama? Itu masih lebih jauh lagi, lebih gila lagi problem mereka. Kayak misalnya yang tunarungu, ya. Mereka ternyata punya SPOK yang berbeda. SPOK itu apa tuh namanya? Iya, tata penulisan atau tulisan bunyi. Mereka tuh pakai bahasa SPOK-nya karangan mereka sendiri. Jadi begitu mereka membaca buku, itu mereka pabelit. Itu problemnya udah beyond dari yang pernah kita temukan. Itu baru kemarin aja saya nemukan. Jadi, aduh kata saya, kita perlu banyak orang, banyak pihak yang peduli. Ini dunia baca udah pusing. Begitu kita masuk ke dunia mereka, ke tunanetra, tunarungu, itu double. Itu sudah pernah. Kita baru akan merancang itu gitu. Jadi kita belum ke bilingual, enggak. Kita justru malah membantu ke mereka yang tunanetra dan tunarungu. Itu kalau masih dengan tunanetra sendiri ini sudah sering dilakukan atau? Kalau tunanetra sebetulnya programnya sudah mulai banyak yang bergerak, kayak membacakan buku kan gitu ya. Mereka kita membacakan buku buat mereka, baik secara lisan langsung atau dengan direkam dan sebagainya, itu bisa membantu ke mereka, atau bikin audio book misalnya. Nah, justru yang lebih sulit adalah tunarungu. Itu belum kebayang ini kayak gimana yang bagusnya gitu. So bayangkan SPOK-nya berbeda, mereka harus baca buku paket, itu kan luar biasa problemnya. Kaidah MD dan DM-nya itu beda. Sakarapnya mereka aja. Ya itu kan kebayang. Mereka harus baca buku yang sama kan dengan buku anak-anak yang lain. Betul. Itu pusingnya kebayang. Itu yang pengen kita bantu gimana memformalisikan ini. Gitu. Itu luar biasa itu. Hebat lah, keren itu guru-guru mereka, dan kita kebayang penggerak literasi ini gimana pada membantu mereka. Itu yang kita lagi fokus gitu juga. Perlu teknologi khusus mungkin ya seperti betul. Oke. Baik, Mang Edon, asik sekali nih ngobrolnya. Bagaimana dunia literasi di Indonesia yang notabene sampai sekarang ini masih rendah dunia literasi Indonesia. Sebetulnya sudah naik lagi nih. Sebetulnya bangsa kita tuh kalau dibilang minat bacanya rendah itu enggak.
sebetulnya yang rendah itu bukan minat baca, tapi daya bacanya. Oke. Dan kalian banyak sekali orang tua yang bangun tidur dan pegang pertama apaan? HP, status WA dan sebagainya kan. Minatnya tinggi. Cuman itu kenapa daya bacanya itu rendah? Karena tidak terlatih dari awal. Dan itu PR-nya di rumah, bukan di sekolah. Baik, Mang Edon. Rupanya waktu juga yang berbicara. Silakan closing statement aja lah ya. Bagaimana dengan berkaitan dengan literasi ataupun dengan dunia dongeng tadi. Silakan untuk pemirsa ini mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Baik, saya sih ingin berpesan pada teman-teman ayah ibu yang sekarang jadi ayah dan ibu, jangan mengandalkan sekolah. Pembiasaan membaca, budaya membaca itu harus dimulai di rumah. Dan secara teori memicu minat baca itu sudah bisa dilakukan saat si anak putra-putri kita itu masih dalam kandungan ibunya, usia 6 bulan. Itu sudah mulai bisa dilakukan. Anda bisa cari googling lah ya seperti apa. Jadi pembiasaan membaca, literasi itu harus dibiasakan di rumah dan jadikan buku sebagai bagian dari keseharian di rumah. Jadi buku gampang diraih, buku gampang dijangkau dan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Oke. Itu sih mungkin dari baik, kami. hatur nuhun, terima kasih Sami-sami atas informasinya. Ya, bisa bagaimanapun informasi yang kita sampaikan adalah untuk semoga mengedukasi dan menginspirasi, dan semoga segala sesuatunya saya kembalikan kepada Anda untuk memaknainya. Sampai jumpa lagi di Tolombong Podcast mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sami-sami. Ya, siap. Alhamdulillah.